Ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ini terkait progres penggunaan aplikasi SIPD Penatausahaan. Yang kedua, terkait kendala umum yang dihadapi oleh daerah. Yang ketiga, terkait to-do list pengembangan fitur. Dan yang keempat, ada modul umum penatausahaan pengeluaran yang Bapak Ibu juga bisa akses pada link yang nanti kami akan share. Kemudian ini adalah progres terkait penggunaan aplikasi SIPD Penatausahaan Pengeluaran per tanggal 31 Oktober. Datanya menunjukkan bahwa terdapat 525 kabupaten kota yang telah membuka jadwal penatausahaan murni. Ini persentasenya sekitar 92,1%. Kemudian untuk daerah yang sudah membuka jadwal penatausahaan pergeseran dan mengunduh jadwal penatausahaan murni itu ada sebanyak 288 kabupaten kota atau sekitar 55,26%. Kemudian terkait dari dokumen yang sudah diproduksi dari SIPD Penatausahaan itu terdapat 1.402.683 dokumen yang terdiri dari SPD, SPP, SPM, SP2D, TBP, dan LPJ dengan rincian sebagai berikut. Kemudian ini terkait progres penggunaan aplikasi SIPD Penatausahaan yang kita ranking berdasarkan jumlah dokumen dari setiap kabupaten kota atau provinsi. Ini kami menjumlahkan SPD, SPP, SPTJM SPP, SPM, SPTJM SPM, SP2D, TBP, LPJ, dan SPJ, dan peringkatnya seperti pada paparan berikut. Nomor 1 itu terdapat Provinsi Jawa Barat dengan jumlah surat 351.337. Kemudian nomor 2 ada Kabupaten Tabanan dengan jumlah surat 53.835. Dan yang nomor 3 itu ada Provinsi Papua dengan jumlah surat 53.233. Untuk nomor 4 itu ada Kota Cilegon, kemudian ada Kabupaten Lingga, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Muara Enim, Kota Bogor, dan Kabupaten Kupang. Nah, kalau yang tadi itu terkait semua jumlah dokumen, nah kalau yang sekarang ini kami hanya menjumlahkan SP2D-nya saja. Kalau berdasarkan SP2D yang sudah terbit, itu rankingnya seperti pada layar. Ada nomor 1 Provinsi Jawa Barat, masih sama, dengan jumlah SP2D sebanyak 11.786. Kemudian ada Kabupaten Tabanan, dengan jumlah surat 10.783. Nomor 3 ada Kabupaten Buol, dengan jumlah surat 6.128. Dan nomor 4 sampai dengan nomor 10 ada Kabupaten Lingga, Kota Cilegon, Serdang Bedagai, Muara Enim, Kota Medan, Kota Denpasar, dan Kabupaten Minahasa. Kemudian ini ada update fitur penatausahaan belanja yang nanti akan saya paparkan satu-satu per minggu keempat bulan Oktober. Itu yang pertama terkait perbaikan pengambilan data indikator dan tolok ukur DPA. Ini kemarin ada problem karena belum sama dengan apa yang ada di RK-nya. Sedangkan harusnya sama dengan RKA dan juga DPA, baik itu DPA ataupun DPPA terkait pergeseran dan perubahan. Kemudian nomor 2, ini ada penambahan notifikasi pada pembuatan SPD. Ini seperti yang tadi disampaikan Pak Gaga juga, kalau daerah sudah berganti jadwal, nanti harus dipastikan SPD yang dibuat itu harus berurutan, agar tidak ada nilai minusnya. Kemudian perbaikan format laporan pada SPP dan SPTJM SPP, lalu perbaikan format laporan pada SPM, SPTJM SPM, surat pernyataan verifikasi PPK SKPD, dan perbaikan laporan pada SP2D. Kemudian nomor 6, itu terkait perbaikan pengambilan data SPP agar tidak muncul duplikat. Lalu nomor 7, perbaikan fitur register SPM. Nomor 8, perbaikan pagination menu verifikasi SPM dan SP2D. Ini untuk sebetulnya mempercepat perpindahan ke halaman selanjutnya. Kemudian nomor 9, ini merupakan fitur yang baru, yaitu fitur BKU bulanan dengan data tarikan yang sudah disesuaikan. Kemudian nomor 10, itu perbaikan open form untuk LPJ untuk BKU bulanan. Kemudian nomor 11 dan 12 terkait pembuatan LPJ. Kemudian perbaikan fitur SPJ bulanan, ini masih on progress, dan perbaikan laporannya juga. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan untuk pembuatan tujuan transfer terlampir pada pembuatan SPM LS non-gaji. Lalu pembuatan pop-up resume pada pembuatan pembayaran gaji dan tunjangan, ini yang sering menjadi kesulitan daerah agar nilai-nilai rincian gajinya tidak ketahuan minusnya waktu pembuatan SPM. Kemudian yang terakhir, ini fitur pembiayaan juga sudah masuk ke server production sehingga sudah bisa digunakan oleh pemerintah daerah.
Ini deskripsinya satu-satu. Jadi yang pertama tadi terkait perbaikan pengambilan data indikator dan tolok ukur DPA. Jadi ini di bawah di tabel yang terkait indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan itu sebelum perubahan dan setelah perubahan ini tadinya tolok ukurnya tidak sesuai dengan apa yang ada di RKA. Dan ini sudah kami perbaiki agar disamakan dengan RKA-nya. Jadi sekarang baik itu DPPA pergeseran atau DPPA perubahan, itu nanti tolak ukur kinerjanya harusnya sudah sesuai dengan RKA-nya. Kemudian yang kedua terkait penambahan notifikasi pada pembuatan SPD, ini untuk memastikan urutan SPD-nya. Ini nanti apabila Bapak Ibu yang sudah membuka jadwal penatausahaan pergeseran ataupun perubahan, itu nanti ketika akan menyimpan SPD baru akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah akan melanjutkan simpan SPD? Ini kalau misalkan nanti belum ada SPD di periode sebelumnya, akan ada peringatan. Belum ada SPD di periode sebelumnya, misalkan itu sebulanan, berarti Januari, Februari, Maret, yang diotorisasi pada jadwal ini. Dan perhitungan nilai akumulasi SPD akan menggunakan SPD yang belum dibuat tadi, sehingga nanti SPD-nya kemungkinan akan minus. Maka dari itu, untuk pembuatan SPD itu sebaiknya diurutkan mulai dari periodisasi yang paling awal. Kemudian ini terkait perbaikan format laporan SPP dan SPTJM SPP. Ini ada SPP itu tabelnya kami rapikan, kemudian lampirannya juga kami rapikan untuk terkait kode rekening, nilai besarannya, dan nama-nama subes KPD-nya. Kemudian untuk SPTJM SPP juga seperti itu, kami rapikan dari format yang sebelumnya. Ini juga sama terkait yang SPM, SPTJM SPM, dan surat pernyataan verifikasi SPTK SKPD. Kemudian yang ini perbaikan terkait laporan SP2D. Ini kami samakan besaran tabelnya dan penyesuaian terhadap ukuran kertas yang Bapak Ibu gunakan untuk melakukan print out. Kemudian ini ada perbaikan fitur register SPM. Jadi ini kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba membuat register SPM sebelumnya itu kami menampilkan pemilihan jenis SPM, kemudian ada pemilihan tahun, kemudian ada pemilihan bulan, baik itu dari bulan mulai sampai dengan bulan selesai. Nah ini sudah kami perbaiki menjadi pilihannya hanya 3 seperti ini. Ada jenis SPM, ada pilihan dari bulan, dan juga pilihan ke bulan. Untuk jenis SPM itu nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan apakah akan mencetak register SPM UP, GU, TU, LS ataupun semuanya. Kemudian dari bulan sampai ke bulan itu nanti Bapak Ibu sesuaikan apakah mau mencetak registernya itu bulanan. Berarti kalau bulanan disamakan pilihan dari bulan ke bulannya Januari ke Januari. Atau misalkan mau beda berarti Januari ke Februari, atau kalau misalkan mau 1 tahunan Januari sampai dengan Desember. Kemudian untuk tahun itu tidak akan dipilih lagi karena untuk saat ini data yang akan ditarik itu adalah data dari tahun berjalan. Jadi pasti akan mengambil tahun 2021 secara otomatis. Kemudian ini terkait pembuatan fitur dan laporan BKU bulanan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin yang kemarin itu fitur BKU-nya belum sepenuhnya benar atau belum sempurna. Maka dari itu kami tambahkan untuk sekarang itu terdapat data BKU bulanan yang nanti misalkan Bapak Ibu akses itu di akun bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Ini bisa dilakukan setelah pembuatan SP2D atau setelah pembuatan tanda bukti pembayaran. Nanti di menu buka BKU bulanan ini Bapak Ibu bisa klik tombol buat BKU yang warna ungu. Nanti akan muncul open form seperti yang bagian bawah. Terdapat nomor BKU yang secara otomatis di-generate dari sistem, kemudian pengisian tanggal BKU, ini bisa backdate, kemudian pemilihan bulan, kegiatan, dan subkegiatan. Untuk bulan, ini Bapak Ibu silahkan pilih 1 bulan. Untuk kegiatan dan subkegiatan, ini dibebaskan. Apakah Bapak Ibu akan memilih 1 kegiatan atau 1 subkegiatan, atau juga ada nanti terdapat pilihan semua kegiatan dan semua subkegiatan. Kemudian yang di bawah itu nanti tabelnya akan menampilkan data-data TBP yang sudah dibuat dari SP2D di bulan tersebut. Nanti di dokumen BKU-nya itu akan ada saldo akhir pada bulan tersebut atau tanggal tersebut sesuai dengan tanggal yang dipilih untuk pembuatan BKU-nya. Kemudian ini ada perbaikan fitur dan format laporan LPJ. Jadi ini sebetulnya untuk kepentingan UP dan GU. Untuk melakukan peng-GU-an kita memerlukan LPJ.
Namun karena di sistem itu kita samakan, baik itu UP, GU, TU, dan LS, nanti formatnya akan seperti ini. Untuk yang UP atau GU, itu nanti akan ada informasi besaran UP-nya berapa, kemudian akan ada nilai pelimpahan ke UP, nilai pelimpahan ke bendahara terkait dari UP atau GU-nya, kemudian nama bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, beserta pasangan PA atau KPA-nya, dan ada rangkuman kegiatan, subkegiatan, nomor TBP-nya, dan tanggal TBP-nya. Nanti akan ada nilai belanja yang Bapak Ibu masukkan dalam TBP yang dibuat, dan ada juga akumulasi belanja serta sisa anggaran. Untuk yang TU, LS, ataupun kunci rekening juga kurang lebih sama, hanya minus nilai besaran UP dan juga uang persediaan UP-nya tidak akan keluar pada laporan tersebut. Kemudian ini Pak fitur pembiayaan sudah masuk ke Saber Production. Nanti Bapak Ibu bisa silahkan login dengan menggunakan akun TAPB Keuangan untuk membuat SPD. Kemudian nanti untuk pembuatan SPP LS-nya juga bisa digunakan oleh akun bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Dan untuk kemudian seperti yang tadi disampaikan Pak Agat, untuk dokumen yang sudah tidak bisa dilanjutkan, itu sudah terarsip, itu biasanya memang akan menjadi dokumen yang terarsipkan karena pada konteksnya dia belum melakukan verifikasi SPP di jadwal sebelumnya. Nah, kemudian ini terkait to-do list untuk pengembangan aplikasi ke depannya. Ini mungkin nanti ada beberapa fitur yang selama ini juga ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah. Yang pertama, terkait pembuatan fitur register buku pajak. Ini kaitannya dengan pelaporan terhadap DJPK. Kemudian yang kedua, ada pembuatan fitur input pajak pada TPP yang belum terinput pajaknya. Jadi ini ada sekitar 3 bulan yang lalu itu kami TBP-nya kan belum sesuai. Jadi nanti untuk TBP, UP, dan GU yang kemarin belum terinputkan pajaknya, nanti bisa diinputkan pajaknya pada fitur yang nanti akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga itu penambahan inputan termin pembayaran pada SPP dan juga TBP. Kemudian yang keempat, pengembalian nilai ST-STU ke dalam SPD. Ini kaitannya dengan surat tanda setoran dari SPP tambah uang yang akan dikembalikan ke SPD-nya sehingga bisa diajukan kembali pada pengajuan TU maupun pengajuan SPP dengan jenis yang lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada pembuatan fitur koreksi pelimpahan SP2D, UP, dan GU. Ini memungkinkan bendahara atau bendahara pengeluaran pembantu itu agar uangnya bisa disirkulasikan ketika ada yang membutuhkan. Kemudian ada penambahan KUT NTPN di SP2D yang sifatnya display pada menu histori pajak. Ini sebetulnya sudah mulai dikembangkan bersama dengan tim integrasi bank yang ada di SPD Penatausahaan juga. Ini terkait pembayaran SP2D yang gaji. Jadi untuk yang selain gaji itu masih dalam proses karena proses pengintegrasian pembayarannya pun juga masih dalam proses penyelesaian. Kemudian selanjutnya ada perbaikan requirements pergantian akun PA. Ini juga sering terjadi di mana Bapak Ibu itu kalau misalkan mau mengganti akun PA itu sebetulnya harusnya kan dari penganggaran baru masuk ke penatausahaan. Namun banyak yang kelewatan step di penganggarannya. Jadi misalkan belum dibuat oleh akun admin Setda atau belum dimutakhirkan usernya di server penganggaran dan belum juga melakukan redirecting login ke penatausahaan dari penganggaran. Nah, ini juga nanti akan kami pikirkan sehingga Bapak Ibu bisa melakukan pergantian itu tanpa harus digantikan dari database gitu. Kemudian ada pembuatan fitur dashboard monitoring LS gaji. Ini sebetulnya kebutuhan dari BPKAD untuk memonitor ketika di akhir bulan itu sudah berapa SKPD yang melaksanakan pembayaran gaji atau sudah membuat SPP gaji, sudah membuat SPM itu sudah sampai mana sebetulnya. Kemudian ada juga pembuatan fitur dashboard realisasi anggaran. Ini terkait nilai-nilai realisasi per rekening, per kegiatan, per subkegiatan, sehingga nanti masing-masing SKPD itu bisa melihat nilai. Kemudian ini untuk modul umum yang dari penatausahaan, itu yang pertama terkait siklus dokumen dan siklus dokumen pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Kemudian untuk siklus pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, ini seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan juga, ada penginputan awal, pembuatan SPD, kemudian langsung masuk ke siklus UP, GU, TU, LS, dan juga LS gaji. Kemudian yang terkait mekanisme pergeseran penatausahaan.